Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada kesempatan kali ini kami bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang penjualan langsung. Penjualan langsung, nama kelompok yang pertama itu saya sendiri, Fauzan, dan yang kedua itu Yose Armadani. Baiklah, tidak perlu panjang-panjang. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari penjualan langsung. Apa yang dimaksud dengan penjualan langsung? Penjualan langsung yaitu suatu metode penjualan jasa maupun barang oleh jaringan pemasaran dan lingkup mitra usaha yang terjadi secara langsung atau bertatap muka dengan konsumen. Biasanya penjualan langsung ini dilakukan oleh para brand atau penjual barang yang ingin mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Selanjutnya, kenapa penjualan langsung itu sangat penting untuk dilakukan? Yang pertama itu produsen akan memiliki hubungan yang erat dengan intensi secara langsung dengan konsumen. Yang kedua itu pelayanan menjadi hal penting bagi produsen karena dapat membentuk citra di mata konsumen. Yang ketiga itu perusahaan akan lebih fleksibel dalam mempersonalisasi produknya menyesuaikan kebutuhan konsumen. Yang terakhir itu mempermudah mengontrol proses distribusi serta mencegah kerugian akibat banyaknya pihak yang terlibat selama pendistribusian. Selanjutnya berbagai jenis penjualan langsung. Yang pertama yaitu single level direct sales. Apa yang dimaksud dengan single level direct sales? Single level direct sales yaitu biasanya penjual berkunjung secara door to door atau pintu ke pintu ke rumah masyarakat kepada calon konsumen potensial dan juga dengan presentasi produk secara offline maupun online. Yang kedua itu host atau party plan sales. Apa sih maksud dari host atau party plan sales ini? Host atau party plan sales terjadi dalam pengaturan grup atau saat terdapat banyak audiens yang mana produsen akan mengadakan acara, biasanya acara sosial untuk mempromosikan produknya kepada konsumen. Selanjutnya yang terakhir, jenis dari penjualan langsung dapat berupa MLM atau multi level marketing. Salah satu jenis penjualan langsung ini biasa kita temui di masyarakat yang menjualkan produknya secara langsung. Sudah sering kita dengar, merupakan salah satu jenis direct selling. Fokus MLM adalah pada perekrutan anggota baru dan pada penjumlahan produk. Itu merupakan inti dari MLM. Selanjutnya itu tips melakukan penjualan langsung. Tips yang pertama untuk melakukan penjualan langsung dapat berupa fokus dalam membangun hubungan harmonis dengan konsumen. Yang kedua, ketahui siapa konsumen Anda. Yang ketiga, gunakan dan cintai produk Anda. Dan yang keempat, itu membuat diri kita berbeda dari produk lain. Sehingga kita akan lebih mudah menggait dari konsumen untuk membeli produk kita. Selanjutnya, skenario akan dijelaskan langsung oleh Saudara Yose. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai contoh skenario dalam melakukan penjualan langsung. Nah, dalam skenario ini saya menggunakan metode penjualan langsung secara door to door atau direct selling. Nah, dalam hal ini beberapa skenario yang dapat ditentukan dalam penjualan langsung itu adalah yang pertama, menentukan barang yang akan dijual kepada konsumen. Nah, dalam hal ini, ketika kita akan menjual barang yang akan kita sajikan kepada konsumen, tentunya harus ada produknya yang akan kita sajikan kepada konsumen, yang akan kita tawarkan kepada konsumen nantinya. Yang kedua, menentukan target konsumen. Nah, setelah kita menentukan produknya, tentunya kita juga perlu menentukan target dari konsumen atau target dari pasar yang akan kita tuju. Dalam hal ini, target pasar bervariasi tergantung dari jenis produk yang akan kita tawarkan. Yang ketiga, mengunjungi konsumen yang menjadi target dari pasar kita secara door to door. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, dikarenakan ini merupakan skenario secara menggunakan metode door to door atau metode langsung. Nah, dalam hal ini kita akan mengunjungi masing-masing konsumen yang menjadi target dari pasar kita
dengan mengunjungi rumahnya secara langsung dan kemudian mempresentasikan produknya. Dan kemudian mempresentasikan produk yang akan kita tawarkan. Nah, yang keempat, memperkenalkan diri kita secara sopan dan berusaha mengembangkan kesan yang baik kepada konsumen. Nah, yang paling penting dalam melakukan penjualan langsung ini adalah kesan baik, atau kita berusaha untuk agar diri kita itu terlihat baik di mata konsumen, agar konsumen itu memiliki respon yang baik terhadap diri kita. Baik, yang berikutnya adalah yang kelima, melakukan presentasi produk semenarik mungkin agar konsumen tertarik membeli produk yang kita tawarkan. Nah, dalam hal ini cara agar konsumen itu juga tertarik membeli produk yang kita tawarkan, salah satunya adalah dengan mempresentasikan produk yang kita tawarkan itu juga kita dengan memakai produk yang kita tawarkan. Jadi, ketika kita menawarkan produk yang akan kita tawarkan, kita juga menggunakan produk itu tersendiri agar konsumen itu lebih percaya pada efek dan hasilnya dari produk yang kita tawarkan. Nah, yang terakhir, jika konsumen tertarik membeli produk kita, usahakan untuk melakukan kontak jangka panjang pada konsumen untuk penjualan di masa depan. Nah, yang namanya penjualan langsung atau produk yang namanya produk itu pastinya nanti akan habis digunakan oleh konsumen. Maka dari itu kita berusaha untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen agar di kemudian hari nanti jika konsumen menginginkan produk kita itu, agar ingin membeli produk kita itu lagi, makanya sehingga konsumen itu bisa menghubungi kita lagi untuk membeli produk itu yang mereka butuhkan. Baik, sekian. Berikutnya. Baik, yang terakhir kesimpulan. Direct selling merupakan salah satu metode penjualan yang memerlukan kemampuan cakap dari pelakunya, karena sikap serta komunikasi menjadi landasan utama metode ini. Metode penjualan secara langsung akan sangat membantu perusahaan non-retail untuk dapat memasarkan produk dengan lebih mudah. Apabila perusahaan dan sales dapat mengeksekusi penjualan langsung dengan tepat, maka direct selling akan memberikan bermacam keuntungan bagi perusahaan yang memanfaatkannya. Jadi, direct selling ini, yang paling inti dari direct selling ini adalah kemampuan berkomunikasi. Selama kita bisa memberikan komunikasi yang menarik bagi konsumen kita dan mereka tertarik, maka hal ini tentunya akan berakibat pada produk yang kita tawarkan itu akan memiliki efek yang baik bagi konsumen, dan konsumen pun juga tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Baik, sekian dari saya, kembali kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Yose yang telah menjelaskan tentang dari contoh dari skenario dan juga kesimpulan dari penjualan langsung. Oke, baiklah. Dengan selesainya penjelasan dari Saudara Yose tadi, maka berakhirlah presentasi kami tentang penjualan langsung dari mata kuliah komunikasi pemasaran. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi pelajaran yang dapat diambil dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Terakhir, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.